Oke, impresi awal gue tentang HP Vivo ini super positif ya. Kalian bisa lihat di review gue sebelumnya nih. Dan entah kenapa, makanya gue berani buat aduin HP Vivo ini X90 Pro Plus sama Google Pixel 7 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Cuman kayaknya nggak kamera depannya deh. Iya, dynamic range di langitnya putih semua untuk Vivo. Sedangkan yang terbaik Google Pixel lah ya, yang diikuti oleh iPhone. Untuk kondisi matahari yang benar-benar terik ini, iPhone masih lebih baik ya mengekspos muka gua. Warna kulit pun masih natural. Sedangkan Vivo terlalu putih dan Google juga sama sih sebenarnya. Cuma lebih mendingan dia. Untuk stabilisasi, gue berasa sama-sama baik. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, di Vivo lebih bergetar dikit sih. Cuma masih batas aman. Nah, lanjut kita ke kamera belakangnya, yang mana untuk karakter warna Google Pixel lebih ke cool, Vivo lebih ke warm, jadi warna hijaunya lebih keluar aja. Sedangkan iPhone gue bilang ada di tengah-tengah sih, dan lebih mendekati aslinya juga. Cuma untuk Google Pixel ini karakternya nggak konsisten ya, nanti gue jelasin kenapa. Terus kalau kalian lihat dalam kondisi backlight, ini Vivo lebih memprioritaskan detail objek yang ada di depannya. Dalam hal ini si pohon yang lebih jelas terlihat dibanding dua HP lainnya. Tapi sebagai korbannya adalah langitnya jadi putih semua tuh. Masih ingat yang gue bilang karakter Pixel yang cool tadi? Karakter warna Google Pixel lebih ke cool. Di footage ini beda. Pixel malah yang paling warm jadinya. Sampai batang pohonnya terlihat yang paling coklat terang. Dan hijau rumputnya pun hampir mirip dengan Vivo. Untuk stabilisasi gue berasa iPhone paling stabil ya. Kalau Vivo berasa ada getaran-getaran kecil dikit. Sedangkan Pixel saat dibelokkan atau ada sedikit perputaran, gambarnya bisa kayak loncat gitu. Di sini kelihatan lagi ya kalau temperature Pixel itu lebih warm di antara kedua HP lainnya. Dan mungkin ini sotoynya gue aja sih ya. Kalau algoritmanya ini suruh kalau misalnya ketemu batang pohon bakal dibikin lebih warm warnanya. Bukti aturannya gimana bang? Jelas Vivo juara dengan sensor 1 inchnya ini. Cakep banget ya blurnya. Nah sekarang kita adu cepet-cepetan fokus nih. Yang mana Vivo dan iPhone hampir barengan terus ya. Habis itu baru disusul sama Pixel. Jedanya cukup berasa loh di Pixel ini. Lanjut untuk video kamera belakang dengan objek orang, Pixel cukup ngaco nih warnanya, jadi keungu-unguan gitu. Kalau kalian nonton battle kamera sebelumnya ini udah nggak aneh lagi ya, entah kenapa nggak dibenerin nih. Sedangkan Vivo cukup kesulitan dengan cahaya di belakang dan warnanya lebih ke cool gitu. Terakhir untuk iPhone nggak usah ditanya, udah paling realistis sih gambarnya. Oke, terakhir kita tes zoom nih. Oh iya, tapi sebelumnya terlihat saat pindah kedua kali ini terjadi perubahan warna di Vivo ya. Sedangkan Pixel dan iPhone masih konsisten. Karena emang mereka masih di lensa yang sama kali. Dan barulah saat pindah ke 5 kali, Pixel kelihatan juga perpindahan warnanya. Buat iPhone, wah patut diacungi jempol nih. Hampir nggak kelihatan ada perpindahan warna untuk tiap lensa. Dan ini dia maksimum zoom di iPhone yaitu 9 kali, yang mana untuk Vivo udah terlalu gelap nih gambarnya di bagian bata merah dan tanamannya. Sedangkan Pixel terlalu kuning dan terakhir iPhone yang paling mendekati asli. Habis itu Vivo maksimum zoomnya di 10 kali dan terakhir Pixel 20 kali yang masih terlihat baik loh gambarnya. Lanjut kita ke foto yang mana sama kayak video, objek pohon dan daunnya lebih jelas terlihat di Vivo. Kedua HP lainnya cenderung gelap. Dan ternyata langitnya pun bisa diekspos dengan baik loh. Menurut gua sih hasil foto dari Vivo ini mendekati sempurna. Warna hijaunya walaupun lebih saturated, tapi masih batas yang wajar dan enak dilihat. Oh ya, untuk modenya gua pakai Zeiss Natural Color Off ya. Jadi warnanya lebih keluar. Cuman jangan takut, nggak sampai yang menor gitu kok. Perbedaannya tipis tapi on point sih menurut gua. Terus dengan adanya fitur ini bakal kepake banget buat teman-teman yang lebih suka foto natural look. Dengan sekali tap tulisan Zeiss di atas sini, fleksibel banget. iPhone ya sebenarnya punya fitur yang mirip ya, namanya photographic style. Tapi gue berasa terlalu banyak pilihan dan settingan sih. Jadi malah bingung sendiri yang akhirnya nggak pernah dipakai malah. Lanjut ke foto orang yang mana muka gue terlalu coklat di Pixel, sedangkan Vivo agak putih dikit, jadi lebih masuk warna kulit gue itu iPhone. Untuk foto portrait, pemisahan antara objek dengan backgroundnya cukup beda ya antara ketiga HP ini. Di Vivo gue berasa udah ada garis pembatas gitu yang nggak bisa dilewatin rambut gue. Sedangkan di Pixel, rambut-rambut tipis gue masih kelihatan di sini, tapi nggak tahu kenapa gambarnya terlalu ditajemin, khususnya buat rambut gue. Jadi berasa agak aneh sih. Terakhir untuk iPhone, garis batasnya itu dibikin blur sama dia, jadi lebih halus aja pemisahannya. BTW bokeh natural di Vivo ini cakep banget ya dibanding kedua foto lainnya. Sama nih kayak di video.
Terakhir untuk foto selfie, sama kayak foto kamera belakang, muka gue lebih kecoklatan di Pixel. Di Vivo sedikit lebih putih dan iPhone mendekati asli. Secara detail pun tekstur muka gue lebih jelas terlihat di iPhone sih. Kedua Pixel, habis itu Vivo. Kita lihat detik-detik petaka. Overall, gambar di Vivo lebih terang ya dibanding Pixel dan iPhone yang feel malamnya lebih berasa. Plus minus sih, ini tergantung selera aja. Sama juga kayak di batang pohon ini lebih terang di Vivo dan detailnya juga masih dapet. Sepertinya kita harus berterima kasih sama sensor 1 inch-nya di Vivo. Di video ini jelas iPhone masih juara bertahan untuk flare nih. Yang kedua Pixel dan terakhir Vivo. Yang hampir nggak kelihatan sama sekali flare-nya. Gile. Dan gak cuman itu, cahayanya bisa dihandle dengan sangat baik oleh Vivo. Sehingga botol-botol di dalam mesin ini bisa kelihatan. Sisanya ketiga HP ini kualitasnya nggak usah diragukan lagi lah ya. Pantas emang dibilang HP flagship. Lanjut ke bagian depan dengan warna kulit gue yang cukup mirip. Kalaupun ada perbedaan juga tipis sih. Paling gue berasa di Vivo itu sedikit lebih terang. Untuk kondisi background yang ada cahaya, Vivo keok. Tapi positifnya muka gue masih terekspos dengan baik dan stabil juga. Karena kadang ada beberapa HP yang suka endut-endutan gitu. Bingung mau expose background atau objeknya. Oh ya, untuk noise cukup berasa di Pixel. Habis itu juga jitternya paling berasa di Pixel lagi loh. Yang gue sengaja goyang-goyangin nih. Sedangkan di Vivo cukup minim, sama kayak iPhone. Nah, di video ini iPhone sangat baik ya dalam menghandle cahaya di belakang. Vivo dan Pixel mirip-mirip, agak overexpose di sana. Terakhir sebelum kita ke foto, untuk flare kamera depan sama-sama ada di ketiga HP ini. Gile, Vivo tanpa night mode aja udah bagus hasilnya. Lebih terang dan jelas dibanding sama yang lain. Dalam menghandle cahayanya juga juara. Cuma ya, tolong koreksi kalau salah nih. Gue berasa Vivo agak curang di sini. Karena menurut asumsi sotoy gua, walaupun di mode foto biasa, night mode-nya juga kayaknya sempat aktif deh, walaupun nggak full ya. Teman-teman bisa lihat di sini nih, ada jeda pemrosesan gitu yang biasa kejadian di night mode. Dan untuk settingan auto night mode sayangnya nggak ketemu di sini. Paling mode smart recommendation night mode itu pun udah gua matiin. Dan kalau gua bandingin antara night mode dan foto biasa, ada perbedaan kok, tapi sebenarnya nggak signifikan. Atau mungkin emang gara-gara sensor 1 inch-nya yang powerful ya? Tapi ini juga di lensa ultrawide juga lebih baik loh. Ada punya pendapat lain nggak? Ini gara-gara night mode-nya kah atau emang sensornya lebih baik? Bantu bisikin di bawah ya. Terus untuk portrait walaupun kulit muka di Vivo lebih terang, tapi menurut gua di saat bersamaan paling menarik juga di antara kedua HP lainnya. Lebih stand out aja gitu. Setuju nggak? Terakhir buat foto selfie seperti biasa, dalam menghandle cahaya di belakang cukup lemah nih. Cuman ada triknya sih, mesti pakai HDR mode. Tapi masalahnya pilihan HDR ini cuma ada 2, mati atau auto. Nggak ada pilihan untuk selalu nyala ya. Jadi kadang walaupun udah di set auto tetap nggak jalan HDR-nya. Aduh. Nah, kesimpulan singkat gue buat HP Cina ini, sensor 1 inch-nya emang terbukti bisa hasilin foto yang sangat baik. Exposure-nya cukup balance antara objek dan background. Bokehnya pun juara. Terus foto-foto low light-nya juga cihuy ya, dan bisa menghandle cahaya lebih baik dibanding kedua HP lainnya. Dari sisi video overall menurut gue sih masih lebih baik iPhone, cuman perbedaannya juga ya nggak jomplang, tipis-tipis kok. Ya kelemahan iPhone itu ya tadi, flare dan kemampuan dalam menghandle cahayanya masih kalah dari Vivo. Terus kalau sama Pixel gimana bang? Kamera dengan dynamic range terbaik dan zoom yang nggak kaleng-kaleng. Cukup seimbang mau di foto ataupun video kalau kita bandingin sama kedua HP lainnya. Oh iya, satu lagi kelemahan Vivo, yaitu kamera selfie-nya. Nggak usah dijelasin panjang lebar lah ya. Semoga seiring berjalannya waktu bisa diperbaikin lagi. Terakhir, karena bikin video battle kamera ini cukup menguras waktu dan tenaga, biar nggak sia-sia boleh bantu like video ini ya guys. Bakal berarti banget buat gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.